Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan A2N Channel. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak sahabat semua belajar bersama tentang bagaimana mencegah agar buah anggur tidak busuk, tidak pecah dan juga tidak berjamur. Kita sangat bersyukur, senang, bahkan bangga ketika tanaman anggur kita sudah mulai berbuah. Namun demikian, kebahagiaan, kesenangan itu seakan sirna ketika buah anggur kita ternyata pada akhirnya banyak jamur, pecah, bahkan ada yang busuk. Tentunya banyak hal yang harus kita lakukan agar buah anggur kita, berinya betul-betul sesuai yang kita harapkan. Salah satunya adalah seperti yang saya lakukan ini. Ini biasa saya lakukan ketika anggur ataupun buah anggur masuk usia 50 hari pasca pangkas pembuahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan dompolan anggur. Ini biasa saya lakukan, membersihkan dompolan anggur dari bekas bunga. Karena bunga yang setelah mekar biasanya ada beberapa yang berada di dompolan dan itu harus kita bersihkan. Selain bekas bunga, terkadang dompolan anggur juga ada sarang laba-labanya, itu juga harus kita bersihkan. Dan ini pengalaman saya selama menanam anggur, ini selalu saya lakukan. Berdasarkan pengalaman saya itulah ternyata bekas bunga, dompolan yang ada sarang laba-labanya kotor ternyata itu salah satu yang menyebabkan mengapa buah anggur menjadi busuk ataupun berjamur. Itu langkah pertama sahabat ya. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita harus mengurangi jumlah beri yang ada di dalam dompol. Di dompolannya itu kan kalau contoh punya saya ini satu dompol itu jaraknya terlalu dekat. Makanya harus kita kurangi, kita buang beri-beri yang dekatan. Kita amati mana beri yang harus dibuang. Tentunya pertama kali yang saya lakukan biasanya dalam mengurangi beri ini atau dalam penjarangan itu saya cari yang letaknya itu di dalam tertutup oleh beri-beri yang lain yang juga besarnya sama. Karena kalau ini tidak kita buang, ini juga tidak akan maksimal besarnya. Di samping itu juga beri ini rentan akan pecah karena dia ingin besar, desakannya kalah dengan yang di luar, makanya berinya akan pecah. Nah ini ketika pecah, rentan akan terjadi pembusukan, munculnya jamur di dalam satu dompol anggur. Selain itu juga ketika beri ini tidak pecah, biasanya juga akan terjadi pembusukan disebabkan karena kurangnya udara masuk di dalam dompolan karena sangat rapat seperti contoh ini sahabat. Ini kan sangat rapat sekali. Makanya harus dikurangi supaya udara itu juga masuk ke dalam dompolan sehingga sirkulasinya itu akan lancar karena kita kurangi itu. Jadi yang paling dalam, yang di dalam posisi beri di dalam kita kurangi, kita buang. Kita harus tega walaupun besarnya sama, besar kita harus kurangi supaya sirkulasi udaranya itu lancar dan juga tidak akan pecah, terjadi pembusukan di dalam dompolan itu. Itu kemudian penjarangan yang kedua yang biasa saya lakukan juga ketika ada beri yang luka atau bekas luka, itu juga akan saya buang.
walaupun jaraknya agak renggang. Kalau beri itu sudah ada luka ya, atau bekas luka, biasanya akan saya buang. Contoh yang punya saya juga banyak ya, ternyata yang bekas luka kemungkinan ya ada burung yang hinggap di dompolan saya ini ya. Selain burung juga kemungkinan ada hewan yang lain ya, yang berada di dompolan. Seperti pada video-video sebelumnya ya, ada video saya yang saya menunjukkan ada hewan yang berada di tanaman anggur saya ini ya, walaupun baik burung maupun hewan yang ada di video saya sebelumnya itu tidak bermaksud untuk memakan berinya, karena berinya masih hijau ya. Beda lagi kalau nanti berinya sudah merah gitu, biasanya banyak burung atau hewan-hewan yang berada di dekat ya, tanaman anggur saya, biasanya ya datang juga makan berinya itu ya. Tapi kalau posisi masih hijau seperti ini, burung maupun hewan-hewan yang ada di sekitar tanaman anggur itu biasanya cari serangga ya, cari semut ya gitu. Jadi yang itu yang biasa membuat beri itu ada yang luka. Itu yang harus diperhatikan sahabat. Yang harus dikurangi adalah beri yang luka atau bekas luka. Kenapa harus dikurangi? Biasanya juga ketika sudah luka besarnya tidak bisa maksimal gitu. Kemudian berikutnya, beri mana yang harus kita kurangi atau kita lakukan penjarangan selain tadi adalah yang letaknya itu di dalam, tersembunyi di dalam. Yang berikutnya adalah beri yang berdekatan atau berhimpitan. Kalau punya saya ini kan memang berinya sangat rapat gitu ya. Salah satu penyebabnya kan saya tidak menggunakan obat perangsang ya, atau kalau di dalam video-video sahabat-sahabat yang lain ya, itu banyak yang menggunakan GA3. Nah, itu kan obat perangsang untuk memperpanjang malai ya. Ketika malainya panjang, berinya juga akan tidak terlalu dekat ya. Jadi kalau berinya dekat, berhimpitan seperti punya saya ya harus banyak yang dibuang ya, seperti ini ya. Jadi harus tega ya, istilahnya itu raja tega, harus dibuang walaupun besar ya. Ini ya seperti ini sahabat ya, ini juga besar sahabat ya, tapi karena jaraknya terlalu dekat ya, berhimpitan ya, harus saya buang agar beri dompolan ini juga besar-besar nantinya. Karena salah satu trik ya untuk beri dalam satu dompol itu besar-besar ya, atau istilahnya itu untuk memperbesar beri, salah satunya adalah kita harus melakukan penjarangan atau mengurangi beri yang berhimpitan, walaupun besarnya itu sama ya, besar-besar semua, tapi ya harus kita hilangkan, kita buang gitu ya, supaya berinya lebih besar lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Tentunya kita menanam anggur ya, anggurnya hasilnya memuaskan, besar-besar gitu ya. Itu harus kita lakukan ya, harus tega sahabat. Manfaat yang lain yang kita bisa dapatkan dalam hal mengurangi jumlah beri yang berhimpitan ya, selain nanti berinya bisa menjadi besar, yang berikutnya adalah meminimalisir beri pecah ya, resiko pecah. Nah, ini karena jaraknya dekat ya, berhimpitan, itu yang juga akan beresiko rentan ya beri itu nanti pecah ya. Oke, itu ya sahabat. Jadi yang kedua harus kita kurangi ya jumlah beri yang ada di dalam dompolan, atau istilahnya itu penjarangan ya. Kemudian yang berikutnya, langkah yang ketiga untuk mengantisipasi anggur pecah, busuk, berjamur gitu ya. Langkah ketiga adalah membuang beri yang kecil-kecil. Kalau sahabat amati ya, ini kalau yang dompolan sebelah sini ini kan relatif bagus ya, agak jarang ya, jaraknya itu renggang, dan ada beberapa beri yang masih kecil-kecil ya. Nah, itu harus kita buang, karena pengalaman saya beri yang kecil-kecil ini
nantinya tidak akan besar, bahkan nanti cenderung akan kering ya. Nah, ketika beri itu kering, nanti akan memicu munculnya jamur. Ketika jamur muncul ya, ada beri yang pecah, lah itu nanti akan terjadi pembusukan. Makanya yang ini ya, kering-kering seperti ini ya, maaf yang kecil-kecil ini ya, ini harus kita buang ya. Kita buangi walaupun penampakannya hijau ya, warnanya hijau, masih seger ya, itu ya tetap harus kita buang. Karena pengalaman saya itu ya, yang kecil ini ya sampai nanti yang lain itu matang, yang merah gitu ya tetap akan kecil, walaupun warnanya merah ya akan tetap kecil, dan itu masih agak lumayan ya kalau masih bisa bertahan dan warna merah. Tapi pengalaman yang biasa saya amati itu yang kecil-kecil ini lama-lama akan kering ya, karena pertumbuhan berinya itu kalah dengan yang besar-besar. Makanya harus kita bersihkan yang beri yang masih kecil-kecil ya. Manfaat lain ketika kita mau membersihkan beri yang kecil ya, yang besarnya itu tertinggal jauh ya dari beri yang lain, adalah agar nutrisi itu fokus ya untuk pembesaran beri yang ada. Jadi manfaatnya adalah agar nutrisi fokus untuk pembesaran beri, sehingga besar beri itu bisa maksimal. Itu sahabat ya, kurang lebih hal-hal yang harus kita lakukan agar buah anggur yang kita miliki tidak pecah, tidak busuk, dan juga tidak berjamur. Minimal ada 3. Yang pertama tadi, kita harus membersihkan dompolan dari sisa-sisa bunga ataupun sarang laba-laba. Yang kedua, kita harus lakukan pengurangan atau penjarangan. Jadi di video sebelumnya juga ada trik dalam melakukan penjarangan ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus membuang beri yang kecil ya, beri yang besarnya itu jauh tertinggal dari beri-beri yang lain ya, itu harus kita buang. Jadi ada 3 kurang lebih. Nanti yang trik yang lain akan saya sampaikan di video berikutnya, agar bagaimana beri ataupun buah anggur yang kita miliki itu tidak mengalami pecah, tidak mengalami busuk ataupun berjamur. Baik sahabat, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.